Ikhwan fillah, banyak orang mendengar kalam ini. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Sering dengar ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik qalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, ini hadis atau bukan? Nah, ini pertanyaannya dua sebenarnya. Ini hadis atau bukan, lalu maknanya apa? Setelah kita teliti, ilmu hadis itu, Bapak Saudara Allah, jika kita buat pemetaan, ilmu keislaman, bahkan semua ilmu di dunia, itu dapat dirumuskan jadi 4 cara mengetahuinya. Disebut epistemologi, bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimana cara mengetahui suatu hal? Yang pertama lewat indera, bukti-bukti fisik. Yang kedua akal, kita pikirkan kita tahu. Yang ketiga kita tes. Yang keempat pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka secara ilmu hadis, hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi ini ulama ahli qalbu di zamannya. Beliau wali besar. Kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalamnya itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara apa? Ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis gak ketemu di Sahih Bukhari, gak ketemu di Sahih Muslim, gak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, gak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak saudara Allah yang hobi ngaji tasawuf, harus tahu bab ini secara ilmu hadis. Ilmu hadis pendekatannya bukti fisik, disebut dengan empirik. Ya. Tapi ada seorang imam namanya Ibnu Arabi yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai ahli qalbu. Guru hadisnya ratusan. Buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku.
Ibnu Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi dia sadar dia lagi mimpi. Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini enggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku wahai Ibnu Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin gak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini gak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya, untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek apa namanya? Ya forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus. Berarti secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis. Banyak Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya, Monas di Jakarta, bener gak? Saya bilang, Nabi bersabda, Monas di Jakarta. Jadi palsu gak? Jadi hadis palsu dia Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh, ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam
namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelfon saya dulu di UIN. Saya waktu itu masih kuliah. Dia telepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya. Saya mau khutbah besok. Tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, "Hadis apa, Prof?" "Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi." Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, "Maaf Prof, itu bukan hadis, tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya." Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat." Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti sampai sekarang berlanjut menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu. Tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati Pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis, tapi berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs. Karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nu'aim Al-Asfihani, Imam Malik berkata, "Ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari, melainkan saat aku memejam mata, aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam, Pak. Siapa imamnya?
Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis. Maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini. Tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar Pak antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi. Muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu Bapak sarmakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad, nggak punya sanad kazab, maka dia pembohong.